Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Bina Arifia dari kelas 11 IPS 1. Di video kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi tentang kebijakan pemerintah Jepang di bidang pendidikan. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Jepang di bidang pendidikan adalah menghilangkan diskriminasi pendidikan. Karena pada masa Belanda, yang berhak mengenyam pendidikan hanyalah kalangan menengah ke atas. Maka, sistem pendidikan pada masa Belanda tersebut mulai dihilangkan oleh pemerintah Jepang. Sehingga seluruh lapisan masyarakat berhak mengenyam pendidikan. Selain itu, Jepang juga menerapkan jenjang pendidikan formal di Indonesia sama seperti sistem pendidikan yang ada di Jepang, yaitu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan di Indonesia mulai mengalami perubahan. Sekolah dasar yang sering disebut dengan Gokyu-Mingakko diperuntukkan untuk semua warga masyarakat tanpa memandang status sosialnya. Pendidikan ini ditempuh selama 6 tahun, sedangkan sekolah menengah pertama yang sering disebut dengan Shoto Shugakko dan sekolah menengah atas yang sering disebut dengan Shugakko, pendidikan ini masing-masing menempuh selama 3 tahun. Selain itu, terdapat pula sekolah pertukangan yang sering disebut dengan Kogyogakko, sekolah teknik menengah yang sering disebut dengan Kogyo Sermon Gakko, dan sekolah guru. Nah, sekolah guru ini ada 3 tingkatan. Tingkat yang pertama ada sekolah guru 2 tahun yang sering disebut dengan Shoto Shihan Gakko. Yang kedua ada sekolah guru 4 tahun yang sering disebut dengan Goto Shihan Gakko. Dan yang ketiga ada sekolah guru 2 tahun tingkat lanjut yang sering disebut dengan Kuto Shihan Gakko. Sama seperti pada masa Belanda, Jepang juga tidak menyelenggarakan sistem pendidikan universitas. Yang ada hanyalah sekolah tinggi kedokteran yang disebut dengan Ika Daigakko di Jakarta dan sekolah tinggi teknik yang sering disebut dengan Kogyo Daigakko di Bandung. Nah, kedua sekolah tinggi tersebut merupakan kelanjutan dari pemerintah Belanda. Nah, untuk mencetak kader-kader pamong praja, maka Jepang menyelenggarakan sekolah tinggi pamong praja yang sering disebut dengan Kenkoku Gakuin di Jakarta. Salah satu kebijakan Jepang dalam bidang pendidikan adalah penerapan sistem pendidikan militer, sehingga sistem pengajaran dan kurikulumnya disesuaikan untuk kepentingan perang. Oleh karena itu, setiap siswa memiliki kewajiban mengikuti kegiatan latihan dasar kemiliteran seperti baris berbaris dan menghafal lagu kebangsaan Jepang. Selain itu juga, para guru diwajibkan untuk menggunakan bahasa Jepang dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah, menggantikan bahasa Belanda. Nah, tujuan dari kebijakan pendidikan Jepang ini adalah untuk mencetak kader-kader yang nantinya akan mendukung kemenangan Jepang di Perang Asia Timur Raya. Ada beberapa dampak negatif dan dampak positif dari adanya kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Jepang di bidang pendidikan. Yang pertama ada dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu terjadinya berbagai macam bentuk pelanggaran dari berbagai macam buku yang menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Nah, kedua, ada banyak buku di mana ada banyak guru di mana mendapatkan pekerjaan untuk menjadi pejabat yang kemudian menjadi masa kemunduran dari sistem pendidikan. Nah, yang ketiga, terdapat sebab pemaksaan di mana dilakukan oleh Jepang terhadap Indonesia untuk menyembah Kaisar Jepang yang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari. Nah, adapun dampak positifnya dari pemberlakuan kebijakan
Jepang di bidang pendidikan adalah kita sebagai bangsa Indonesia diperkenalkan sebuah bentuk dari sistem pendidikan Nippon sentris di mana pada saat itu menjadi kegiatan dalam upacara bendera yang berfungsi untuk mempertahankan nasionalisme. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.